termasuk di sana keuangan yang bersifat keuangan untuk Adakah hal baru yang KPU Kebumen itu baru baru terjadi di pilkada ini? Ya ini berpersepsi dari publik ya. Kalau persepsi di internal atau pengalaman kami di sebagai penyelenggara, di setiap pemilu sebenarnya ada hal-hal yang baru sebenarnya. Hanya biasanya lebih ke tataran teknis yang hanya dirasakan oleh penyelenggara internal. Tapi di Pilbub 2020 ini ya secara umum kami pandang ada dua hal baru. Yang pertama adanya pandemi COVID-19. Ini menjadi berefek ke banyak hal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi sahabat pemilih. Kembali lagi dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Bersama saya, Fitroh Amalia, akan menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai menatap pemilu 2024. Sudah hadir bersama kita di studio Ketua KPU Kebumen, Bapak Yulianto. Selamat pagi, Pak Yuli. Selamat pagi, Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat pemilih semua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Fitroh. Alhamdulillah. Perlu sahabat pemilih ketahui, Pak Yuli ini selain sebagai Ketua KPU Kebumen, juga Komisioner KPU Kebumen Divisi Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik. Pak Yuli, Komisioner Divisi Keuangan Umum dan Logistik itu tugasnya apa sih, Pak? Ya, Komisioner KPU Kebumen itu ada 5 yang terbagi menjadi 5 divisional. Kami sifatnya kolektif kolegial. Nah, di internal kami diamanati sebagai koordinator divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik sekaligus sebagai ketua. Jadi divisi KUL disingkatnya itu otomatis sebagai ketua KPU. Nah, tugas pokok kami sebenarnya lebih mempersiapkan internal KPU dari sisi pengelolaan rumah tangga, kemudian urusan umum agar siap menjalankan tahapan pemilu. Termasuk di sana keuangan yang bersifat keuangan untuk internal, baik terkait dengan operasional ataupun penganggarannya. Jadi lebih dari pengelolaan di banyak KPU Kabupaten Kebumen. Nah, untuk tahapan kami spesifik membahas atau bertanggung jawab terhadap logistik pemilu dari sisi proses awal sampai ke nanti proses pertanggungjawaban logistiknya. Nah, di sisi proses penyelenggaraan maka kami juga bertanggung jawab terhadap persiapan pleno internal, juga pleno yang terkait dengan tahapan pemilu, serta lebih ke pengangkatan penyelenggara ad hoc. Begitu. Ngomong-ngomong tentang tahapan ini, Pak, Kebumen ini baru saja menyelesaikan tahapan pemilihan Bupati 2020. Ya. Itu untuk evaluasi penyelenggaraan KPU itu bagaimana, Pak? Ya, Pilbub 2020 itu dimulai seingat kami dari akhir 2018. Jadi di akhir periode sebelumnya KPU Provinsi Sunda sudah membicarakan dan membahas draft anggaran Pilbub 2020. Nah, per Oktober ada proses pergantian komisioner yang dilakukan komisioner baru untuk mencermati kembali anggaran yang sudah disusun, kemudian dilakukan koordinasi dengan Pemkab. Jadi kalau berbicara evaluasi, kita mulai dari proses awal, yaitu tahapan penganggarannya. Nah, per awal Januari 2019, KPU Kebumen secara formal bersurat ke Pemkab terkait dengan penyiapan anggaran 2020. Nah, evaluasi kita mulai dari proses penganggarannya, bagaimana tentang mekanisme penganggarannya, kemudian bagaimana prosedur koordinasi dengan Pemkab, karena pemilu ini kan tanggung jawabnya di Pemkab.
KPU bahasanya memperoleh amanah untuk menjalankan proseduralnya. Kemudian evaluasi terkait total proses kita lakukan baik di tataran jajaran ad hoc maupun di internal KPU Kebumen, juga di tingkat provinsi dan nasional. Nah, di tingkat lokal tadi kita juga melakukan evaluasi di tataran jajaran penyelenggara baik dari PPS ataupun PPK. Nah, di internal KPU Kebumen kita melakukan evaluasi pertahapan dikoordinasi oleh masing-masing komisioner. Dari tadi proses tahapan awal misalnya saja pencalonan, kemudian ada proses penyusunan daftar pemilih, ada badan penyelenggara, proses sosialisasi, proses kampanye, kemudian proses rekapitulasi, pengadaan logistik, dan sampai hal-hal yang terakhir di prosedur keuangan sampai pertanggungjawaban. Itu bagian-bagian yang kita lakukan evaluasi. Juga di masing-masing tadi saya sampaikan di masing tingkatan baik di kabupaten maupun di provinsi. Nah, evaluasi ini bisa bentuknya kajian internal atau penelitian ataupun FGD ataupun juga yang sifatnya lebih besar di tataran provinsi. Dari yang saya cermati ini Pak, Kebumen ini tahapan pemilunya tidak berhenti selama 3 tahun dari Pilgub 2018, betul Pak? Ya. Terus pemilu 2019 dan dilanjutkan 2020 itu pilkada. Itu tahapan yang berhenti langsung lanjut lagi itu bagaimana itu Pak? Ya, sebenarnya malah tidak sempat berhenti, tetapi tahapan yang beriringan. Jadi kalau tadi Mbak Fitrah memulainya dari 2018, sebenarnya proses pemilunya kan yang 2018 dimulai dari 2016 persiapan awal ya, 2017 tahapan, 2018 Pilgub otomatis. Iya. Nah, di proses itu juga ada pemilu nasional 2019 yang dimulai juga dari awal 2017-an. Jadi selalu beriringan tahapannya. Ya kalau di KPU Kebumen memang yang bahasanya agak sepi dari tahapan itu adalah 2016 karena itu sudah akhir Pilgub 2015. Nah, karena beriringan tadi maka ya kita semua harus siap dengan semua konsekuensi tahapan, harus cermat, kemudian harus menjaga energi kayak gitu-gitu. Ini yang harus diperkuat di tataran internal. Ya, kalau dinamikanya otomatis karena beriringan ada momen-momen yang dua-duanya krusial, yaitu harus berbagi beban, berbagi konsentrasi di antara teman-teman komisioner dan sekretariat khususnya. Nah, sahabat pemilih, menarik sekali tentang pemilu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi yang satu ini. Masih dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Masih tentang evaluasi penyelenggaraan pemilu ini Pak Yuli. Untuk dari evaluasi yang tadi itu, saya mengutip satu, untuk evaluasi anggarannya itu bagaimana? Ya, terima kasih karena anggaran ini kan menjadi satu poin pokok ya, agar Pilgub itu bisa terselenggara sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, tadi kami sampaikan dari 2018 kita sudah koordinasi dengan Pemkab terkait dengan besaran anggaran pilkada. Kita rapat berkali-kali agar ada titik temu antara KPU dan Pemkab. Anggaran pilkada itu kalau secara total itu tidak hanya di KPU. Ya. Selain KPU ada Bawaslu, ada juga di pengamanan, baik itu Satpol PP, TNI atau Polri. Juga ada yang di Pemkab khususnya di Des Pilkada. Ada juga yang di Kesbangpol terkait dengan memang OPD yang membidangi. Nah, ini total menjadi anggaran pilkada di tingkat kabupaten. KPU koordinasinya hanya sebatas apa yang dibutuhkan oleh KPU terkait dengan kebutuhan tahapan. Nah, selain itu kami juga harus memperhatikan dan berkoordinasi dengan KPU provinsi terkait dengan penyusunan anggaran.
Nah, ini kita lakukan komunikasi dan rapat beberapa kali di internal KPU dan KPU dengan TAPD dari Pemkab Kebumen. Untuk anggaran sendiri itu kan ada anggaran untuk ad hoc pemilu. Ya. Itu mekanisme untuk menjadi ad hoc pemilu itu bagaimana, Pak? Ya, anggaran pemilu itu total ya dari awal sampai Iya. ke ad hoc atau badan penyelenggara. Nah, tadi kalau ad hoc prinsipnya kan badan penyelenggara yang dibuat untuk sementara, PPK dan PPS ya, itu mereka nanti tetap anggarannya itu KPU. Nah, tadi berbicara proses anggaran, sebenarnya kita mengalami beberapa kali perubahan ya, perubahan proses dari proses awal KPU mengajukan dan ada review oleh TAPD, kemudian dibawa ke Musren Bangkep ya di tingkat kabupaten, baru proses persetujuan atau penandatanganan nota hibah daerah. Ya. Nah, kita semua tahu kemarin ada hal COVID sehingga NPHD pun sempat mengalami revisi. Nah, kembali lagi ke anggaran pilkada. Anggaran pilkada ini sebenarnya karena ini serentak, kita juga di seputar Kabupaten Kebumen ada yang pilkada, Purworejo, yang langsung bertepatan langsung kan Purworejo dan Wonosobo, kemudian Purbalingga. Maka sebenarnya ada ideal yang harus ditempuh atau ditemati, misalnya aja beban honor penyelenggara idealnya kan sama. Tetapi pilkada ini anggarannya masih berbasis Pemkab masing-masing. Maka kami juga memperhatikan kemampuan daerah sehingga ini menjadi titik temu antara penyelenggara khususnya KPU dengan TAPD. Tidak bisa sama persis antara kabupaten kota. Ini menjadi salah satu evaluasi ke depan khususnya di pemilu serentak 2024 bagaimana agar honor penyelenggara itu sama minimal untuk yang Jawa Tengah. Kemudian ada hal-hal lain juga yang diharapkan itu bisa identik kalau tidak terlalu jauh bedanya. Ya. Untuk ad hoc sendiri nih Pak, ya pemilu 2019, Pilgub 2018 dan Pilbub 2020 itu kan beriringan setiap tahun itu. Lah untuk penyelenggara pemilu sendiri itu bagaimana? Ya, kalau Pilgub ya 2018 sama pemilu 2019 itu memang beriringan. Jadi perekrutannya dari penyelenggara gubernur dulu, baru berlanjut sampai ke pemilu nasional. Tetapi untuk Pilbub 2020 ini ada cut off-nya. Berhenti dulu di pemilu 19, baru ada proses perekrutan di pemilih bupati. Secara regulasi masih sama, jumlahnya juga masih sama, PPK masih 5, PPS masih 3 per desa kelurahan. Nah, terkait dengan tadi mungkin masih menyinggung di keuangan ya, karena hasil evaluasi kami di internal KPU bahwa penganggaran keuangan itu seharusnya sudah lebih dini. Pemilu itu event yang tahapannya sudah pasti berbasis undang-undang. Jadi kita semua tahu bahwa pemilunya ya besok di 2024 karena tidak ada perubahan undang-undang misalnya. Maka KPU mengusulkan ke Pemkab adanya dana cadangan yang memang disisihkan oleh Pemkab per tahun. Ini kami pandang penting agar ada kepastian penyelenggaraan pemilu terselenggara sesuai dengan regulasi. Yang pertama, yang kedua tidak ada proses yang kami rasakan ada keterkejutan, kekagetan di sisi proses pelanggaran. Kalau dibebankan di tahun berjalan, karena kemarin saja informasinya sekitar 60 miliar. Ini kalau hanya tahun berjalan kan maka berpotensi mengganggu keuangan daerah. Tapi kalau dicicil kami berpersepsi akan lebih soft untuk sisi prosesnya. Maka KPU Kabupaten Kebumen mengusulkan Pemkab untuk dialokasikan dana cadangan untuk persiapan pemilu 2024. Walaupun secara besaran dan seterusnya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah, tapi usulan ini sepertinya sekarang sedang berproses ya, sedang berproses di tingkat Pemkab dan Pemkab Kebumen merespon positif terkait dengan usulan ini. Harapan kami ada kepastian penyelenggaraan di pemilu 2024 dengan lebih baik di tataran pemilu kada. Saya kira itu. Nah, sahabat pemilih di rumah, bincang-bincang kita akan semakin menarik lagi, makanya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi masih dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih mengenai
pemilihan Bupati Kebumen ini Pak Yuli. Dari pemilihan Bupati Kebumen 2020 kemarin itu, adakah hal baru yang KPU Kebumen itu baru baru terjadi di pilkada ini? Oke. Ya, ini berpersepsi dari publik ya. Kalau persepsi di internal atau pengalaman kami sebagai penyelenggara, di setiap pemilu sebenarnya ada hal-hal yang baru sebenarnya. Hanya biasanya lebih ke tataran teknis yang hanya dirasakan oleh penyelenggara internal. Tapi di Pilbub 2020 ini ya secara umum kami pandang ada dua hal baru. Yang pertama adanya pandemi COVID 2019. Ini menjadi berefek ke banyak hal ya. Kita sama-sama paham pandemi ini sepertinya mulainya Februari 2019, Februari Maret ya, 2019 Februari sebenarnya di beberapa wilayah sudah mulai. Nah, tahapan Pilbub itu NPHD ditandatangani September 2019. September 2019 itu ditandatangani, kemudian masuk ke tahap perekrutan badan penyelenggara dan proses sosialisasi khususnya terkait dengan pencalonan. Nah di 2020 itu awal tadi sekitar Februari Maret badan penyelenggara itu sudah sampai ke PPS, perekrutan PPS. Jadi PPK sudah terlantik, sekretariat PPK sudah terisi. Waktu itu tahapannya adalah pelantikan PPS. Nah, itu di tahapan. Kemudian di tahapan lain pencalonan. Itu juga pencalonan perseorangan khususnya sudah mulai tahap-tahap sosialisasi dan proses penyerahan data dukungan. Oke, terkait COVID ini, efek pertama itu terkait dengan anggaran. Karena pada saat sudah ditetapkan sebagai bencana nasional pandemi non alam gitu ya. Kita merasakan yang pertama adanya penundaan tahapan. Waktu itu seingat saya 3 bulan ada penundaan tahapan. Satu sisi adalah memastikan memungkinkan dilanjutkan atau tidak, tetapi di internal KPU adalah melakukan proses review ulang terkait dengan anggaran dan aktivitas-aktivitasnya. Aktivitas tahapan yang berefek kerumunan dan seterusnya diminta evaluasi ulang, juga terkait anggarannya. Yang lebih spesifik juga, KPU harus memastikan tersedia anggaran pencegahan COVID. Nah, maka kami berkoordinasi ulang dengan Pemkab hal-hal yang direview ulang terkait dengan aktivitas dan efek pembiayaannya. Kemudian ada pengaturan ulang TPS. Maka TPS yang tadinya 2.500-an ya, 2.500-an bertambah dan akhirnya menjadi 3.115 karena regulasi yang pertama jumlah pemilih per TPS 800 diminta untuk dikurangi menjadi maksimal 500. Kebumen bertambah lebih dari 900 TPS. Jadi otomatis konsekuensinya ada penambahan anggaran yang lumayan banyak sehingga KPU berkoordinasi kembali terkait dengan ketersediaan anggaran. Waktu ada penambahan anggaran khususnya terkait dengan konsekuensi penambahan badan penyelenggara, pembuatan TPS dan seterusnya. Nah, untuk COVID bagaimana? COVID itu maksudnya kelengkapan sarpras untuk penanggulangan COVID. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab, pada prinsipnya Pemkab tidak tersedia anggaran. Sehingga KPU Kebumen meminta anggaran ke KPU RI. Secara nasional dialokasikan anggaran pencegahan COVID oleh KPU RI. Otomatis yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi ada dua basis anggaran APBD dan anggaran APBN spesifik untuk pencegahan COVID. Ini hal baru dari sisi anggarannya. Nah, konteks lain tadi saya sampaikan aktivitas yang berbasis kerumunan massa, kampanye, pendaftaran pasangan calon gitu kan, rapat pleno, sosialisasi itu direview ulang. Ada banyak regulasi yang memang membatasi jumlah agar tidak terjadi kerumunan. Nah, yang lain juga berefek bahwa semua penyelenggara itu harus dilakukan proses screening kesehatan. Waktu itu dari PPS, PPK sampai ke KPU semua dilakukan proses rapid test. Kita laksanakan 2 kali rapid test untuk memastikan siap. Kemudian harus ada pembekalan terhadap protokol kesehatan. Baik di tataran proses pelayanan di kantor kepada para pihak, juga sampai ke tataran proses sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman
ad hoc, dan pelayanan di pemilih di TPS sampai proses pleno. Itu dipastikan semua menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau dulu hanya berpikir proses pemilunya, sekarang bagaimana agar ini bisa terselenggara tanpa ada penyebaran atau penularan COVID. Di tingkat kabupaten, tadi proses pendaftaran pasangan calon dan seterusnya di kabupaten sampai ke penetapan pasangan calon pilih, proses pemeriksaan kesehatan dan seterusnya di kabupaten. Ini pun bagian yang kami harus berkoordinasi di tataran Pemkab dengan di tataran kabupaten ya dengan cepat. Ada satu momen waktu itu surat edarannya keluar jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Padahal undangan sudah dikirim 2 hari sebelumnya untuk acara paginya. Jam 1 pagi itu muncul edaran yang intinya bahwa jumlah peserta dibatasi bla 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 bla. Maka kami pagi sebelum subuh itu sudah sempat kontak-kontak dengan para pihak bahwa ini harus ada pengaturan ulang, beberapa di cancel atau mengurangi jumlah peserta agar paginya tetap bisa terselenggara. Nah, alhamdulillah di Kebumen hal-hal seperti ini bisa dipahami para pihak sehingga tahapan teknisnya itu bisa terselenggara, bisa berjalan, tidak sampai ke penundaan pendaftaran misalnya dan seterusnya. Memang pemilu sering terjadi seperti ini, hal-hal yang karena kondisional banyak hal. Kalau hari ini pandemi, akhirnya harus mengambil langkah cepat dan taktis. Ya, kemudian sisi yang lain tadi ada anggaran ya. Ada proses perekrutan ad hoc dan bagaimana mereka siap secara prokes. Yang lain lebih ke proses sosialisasi dan proses kampanye. Apalagi rapat terbuka gitu ya, misalnya rapat terbatas atau debat yang biasanya ini menjadi momen yang menarik banyak massa berkumpul. Nah, dengan adanya pandemi ini semua harus berkurang. Maka ada hal positifnya adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas seperti ini. Pleno live gitu ya, jadi bisa diikuti oleh semua para pihak dengan teknologi. Kemudian debat yang memang sebenarnya hanya diisi atau diikuti oleh pasangan calon, sedikit tim kampanye, perwakilan parpol pengusung, panelis, dan internal KPU yang terbatas. Yang lain live, nonton live. Ini hal-hal baru yang memang kita alami semuanya. Konsekuensi COVID itu memang akhirnya berefek ke banyak pihak. Nah, itu dari sisi COVID-nya. Nah, kemudian hal baru berikutnya adalah di tataran pasangan calon. Seperti kita ketahui semua, Pilbub kemarin di Kebumen hanya diikuti satu pasangan calon. Se-Jawa Tengah itu ada 6 kabupaten kota dari 21 kabupaten kota yang Pilkada 2020 yang diikuti oleh satu pasangan calon. Perlu kami sampaikan ke sahabat pemilih semua bahwa pencalonan itu ada 2 jalur. Jalur pencalonan perseorangan dan pencalonan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, ini menarik ini, Pak. Dari dua sisi pencalonan ini, Pak. Kenapa Kebumen hanya ada satu paslon gitu, Pak? Ya, prinsipnya gini yang perlu pahami. KPU itu lebih ke menjalankan regulasi. KPU bukan penentu berapa jumlah calon yang pertama. Itu. Maka upaya KPU dari awal adalah proses sosialisasi. Tadi saya sampaikan. Akhir 2019 mulai tahapan salah satunya adalah sosialisasi terkait dengan pencalonan perseorangan. Ada tren menarik juga di tataran perseorangan kemarin di Kebumen, kita sudah sosialisasikan di tengah dinamika pilkada gitu kan, sudah mulai muncul nama dan seterusnya. Pada saat kita sosialisasikan calon perseorangan pun sudah ada beberapa orang atau pasangan yang merespon. Mereka kontak dengan KPU, kita buka helpdesk, kita lakukan proses sosialisasi. Ada beberapa juga yang konsultasi, sudah menunjuk LO atau tim penghubung dan seterusnya. Ini bagian yang kami pandang positif. Nah, upaya itu kita lakukan berupaya maksimal agar para pihak terlayani secara informasi dan regulasinya. Nah, tadi kami sampaikan sampai kalau pencalonan perseorangan, prosesnya adalah mereka harus mencari data dukung sesuai dengan jumlah standar yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan data penduduk. Jadi prosesnya mereka harus mengumpulkan surat dukungan beserta KTP elektronik.
yang terdistribusi kurang lebih 50% plus 1 dari data kecamatan. Nah, kemudian itu diserahkan ke KPU sebagai bentuk penyerahan syarat dukungan. Kalau jumlahnya memenuhi syarat, maka akan dilakukan verifikasi faktual. Kalau hasil verifikasi faktual memenuhi syarat, maka baru nanti mereka mendaftar sebagai pasangan calon. Nah, prosesnya kayak gitu. Nah, maka KPU pada sekitar bulan Februari adalah melakukan pendaftaran penyerahan syarat dukungan. Nah, sampai akhir waktunya tidak ada satu pasangan perseorangan pun yang menyerahkan. Yang datang ada, tetapi tidak menyerahkan syarat dukungan. Jadi KPU Kebumen untuk perseorangan tidak pernah menerima, maka konsekuensinya juga tidak pernah mengeluarkan surat penolakan dan seterusnya. Nah, tren positifnya tadi ada beberapa orang yang memang berkonsultasi dan berminat di perseorangan. Ini tren yang kami pandang positif. Kemudian masuk ke tahapan pencalonan dari partai politik. Ranahnya adalah partai politik untuk mencari figur-figur yang memang diminati di Kebumen gitu ya, dengan data dukungan yang dipandang luas. Itu wilayah parpol, kami lebih sering koordinasi dengan partai politik untuk mengundang, memberikan informasi dan seterusnya. Sama ada helpdesk-nya. Kemudian sampai masa pendaftaran pasangan calon 3 hari di Kebumen hanya ada satu yang mendaftar. Yang didukung oleh semua partai politik yang ada di DPRD. Dari 50 kursi itu dengan 9 parpol hanya mengusung satu pasangan calon. Nah, setelah 3 hari, maka kami lakukan penundaan 3 hari. 3 hari. Ya, kita lakukan penundaan, lakukan sosialisasi ke masyarakat, ke partai politik bahwa paslonnya hanya satu sehingga ditunda dan masih memungkinkan ada pergeseran dukungan dari partai politik sampai muncul pasangan calon baru. Iya. Nah, kemudian dibuka lagi 3 hari berikutnya untuk proses pendaftaran. Nah, sampai akhir perpanjangan 3 hari pun tidak ada pasangan calon baru yang mendaftar. Maka satu pasangan calon ini setelah proses verifikasi kelengkapan pendaftaran lengkap ditetapkan sebagai peserta yang akan mengikuti tahapan berikutnya, pemeriksaan kesehatan dan seterusnya, sampai akhirnya ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilgub 2020. Selanjutnya mereka melakukan proses berikutnya ya, kampanye. Gitu. Jadi ini melalui proses yang sangat panjang ini ya Pak? Iya. Untuk menetapkan satu paslon. Iya, sebenarnya menetapkan ini ada titik-titik krusialnya. Tadi yang krusial bagi KPU ya. Kami berbicara awal memastikan bahwa para pihak yang memang berkepentingan dan memang menjadi wilayahnya untuk memperoleh informasi yang pas. Maka kami buka helpdesk, sosialisasi dan seterusnya. Nah, terkait dengan jumlah pasangan calon itu bukan menjadi wilayah ruhnya KPU, nah, tetapi KPU sifatnya lebih ke memfasilitasi agar informasi itu sampai ke para pihak. Satu lagi nih Pak sebelum break, yang menarik ini kan Pilbub dilaksanakan dalam masa pandemi. Ini bagaimana seseorang yang sedang melakukan isolasi mandiri itu dapat menggunakan hak pilihnya nih Pak? Ya, jadi ini kemarin kan sebenarnya setelah ada pandemi, ada banyak keprihatinan ya. Ini pilkadanya bisa jalan atau tidak dan seterusnya. Tadi juga kami sampaikan bahwa semua penyelenggara itu sudah kita rapid untuk screening kesehatan, tidak hanya sekali. Juga termasuk dengan bagaimana pelayanannya orang-orang yang tadi isolasi mandiri atau mau masuk ke TPS tapi screeningnya dia suhunya di atas standar. Itu kan sudah penanganan. Maka koordinasi dengan satgasnya dan pengawas serta keamanan itu kami upayakan maksimal. Orang yang sedang isoman mandiri di rumah sebenarnya tetap kewajibannya dilayani. Maka kami kemarin yang memastikan KPPS dengan menggunakan pakaian hazmat itu datang ke rumah untuk proses jemput bola itu. Iya, untuk proses melayani pemilih yang isolasi mandiri di rumah. Kalau yang di rumah sakit pun sama, ada petugas juga yang memang datang ke sana. Ini hal-hal teknis yang sebenarnya di pemilih biasa juga ada. Perbedaannya hanya di kelengkapan petugasnya ya, APD-nya sebenarnya kayak gitu. Sahabat pemilih, menarik sekali bukan pengalaman kepemilian ini? Jangan kemana-mana, kita akan membahas hal menarik lagi. Tetap di KPU Kebumen Menyapa.
Masih dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Pak Yuli ini masih membahas yang pemilu Pilbub Kebumen 2020 ini. Di masa pandemi ini, bagaimana partisipasi pemilih untuk Pilbub Kebumen kemarin? Ya, pilkada di era pandemi saya kira bisa dirasakan semuanya, sudah lewat gitu ya. Pemilu, kita refleksi dari pemilu Bupati 2015 di Kebumen, partisipasinya 64,5-an. Kemudian Pilgub 2018 juga kurang lebih sama, 64, kurang lebih identik, 64,6 sama 64,5 lah kurang lebihnya. Nah, Pilkada 2020 kemarin, tingkat partisipasi Kebumen 64,0. Ini jauh dari standar target pusat ya, 77 ya. Ya. Tapi kalau di tataran lokal Kebumen ya masih identik 64 kepalanya. Nah, Pilkada dalam masa pandemi saya kira kemarin di tengah keraguan apakah partisipasi sudah tinggi atau tidak. Nah, kemudian partisipasi ini tanggung jawabnya siapa? Dan seterusnya. Nah, KPU untuk menjawab itu kami melakukan kajian, penelitian terkait dengan partisipasi di Kebumen dengan pemilih 1.037.802 orang. Dari data tersebut kita juga ketahui kira-kira berapa orang ya, berapa persen orang yang posisinya merantau. Ada dalam DPT tapi posisinya tidak di Kebumen. Ini otomatis dia waktu itu kita ketahui berpotensi tidak menggunakan hak pilih. Tetapi secara aturan dia harus ada di DPT dan jumlahnya lumayan besar, di atas 150.000 orang. Nah, otomatis sudah terkurangi ini. Kemudian terkurangi lagi orang-orang yang karena pandemi ada kekhawatiran untuk datang ke TPS. Ini bagian yang kita edukasi. Nah, kemudian ada orang-orang memang lebih mementingkan pekerjaan. Dia harus bekerja hari itu untuk hidup hari itu. Itu juga proporsinya tinggi. Dan ini persentase sepertinya tertinggi yang dia ada di Kebumen, memiliki hak pilih, memiliki informasi terkait dengan pemilu, paslon, dan seterusnya, tetapi tidak hadir di TPS. Nah, angka 64 itu setelah proses selesai, beberapa pihak mengapresiasi karena mereka waktu itu juga berpikir apa bisa 50% ya. Pada saat 64% sebenarnya angka yang di tengah pandemi khusus untuk Kebumen itu sudah lumayan untuk proses, lumayan tinggi untuk proses kehadiran di TPS. Tetapi upaya ini menjadi PR KPU tetap, karena 64% masih jauh dari total. Pemilu 2019 kemarin di Kebumen mencapai di atas 71%, hampir 72% kehadirannya. Ini angka yang signifikan dan di era reformasi termasuk yang tinggi di Kebumen. Karena tertinggi dulu sekitar 72 di 2005 seingat kami. Nah, kami kemarin sempat berpikir optimis akan ada kenaikan partisipasi. Ya. Nah, kemudian partisipasi itu sebenarnya kan gawe banyak pihak. KPU salah satu yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan proses tahapan. Ada tim kampanye, ada pasangan calon, ada stakeholder terkait yang memang punya kewajiban sama untuk mendorong partisipasi pemilih ke TPS. Paling tidak kami sudah mulai memetakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi sehingga kita punya upaya ke depan agar partisipasinya lebih meningkat lagi di pemilu kada ke depan. Saya kira itu ya. Ini setelah kita merefleksi pemilu 2018, 2019 dan 2020 ini yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen di luar ini pemilu 2024. Ya. Itu bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilu itu untuk menatap pemilu 2024 ini, Pak? Iya. Tren sekarang kan orang harus berpikir optimis ya. Di tengah pandemi, di tengah maksimalnya teknologi, informasi begitu cepat. Nah, kita harus punya optimisme agar proses penyelenggaraan pemilu 2024 dapat terselenggara lebih baik. Karena apa? Yang pertama, pasca pemerintah dan legislator tidak merubah undang-undang, maka KPU dan instansi terkait mempunyai ruang yang lebih luas, lebih panjang untuk melakukan evaluasi ulang untuk persiapan pemilu 2024. Sama dengan yang dilakukan kami di Kabupaten Kebumen,
merefleksikan ulang khususnya pemilu nasional 2019 dengan 5 surat suara dengan dinamika yang begitu dinamis ya, atau keras tertayangnya ya. Kalau kami menyebutnya dinamis dengan berbagai dinamikanya agar ini tidak terulang di 2024. Karena waktu itu kita di Kebumen membutuhkan contoh logistik, membutuhkan 5 gudang besar-besar. Nah, ini bukan PR sederhana. Kalau di 2024 dengan irisan antara pemilu nasional dengan pilgub yang dekat, bahasanya logistik pemilu 2024 besok yang nasional saja belum selesai, ini sudah datang logistik baru. Nah, maka potensinya seperti itu, kita butuh ruangan baru atau gudang baru. Ini contoh evaluasi. Di sisi lain, kami juga menata pemilu 2024, salah satunya yang kita upayakan tadi dari sisi anggaran. Kami berkoordinasi untuk memastikan bahwa anggaran Pilkada 2024 sudah tersedia oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Ini bagian warning kami, ada kepastian proses. Nah, di tataran internal, kami juga melakukan proses penyiapan SDM internal, khususnya rekan-rekan dari kesekretariatan backup penuh dari sisi kesiapan backup penuh pelaksanaan Pilkada 2024. Maka teman-teman semua harus memahami tentang regulasinya, memahami tentang dinamika Kebumen dan seterusnya. Karena apa? Jajaran sekretariat kan juga berputar. Ada teman-teman yang baru, ada teman-teman yang pensiun, mungkin nanti teman-teman komisioner berganti. Nah, yang stay persis kan teman-teman sekretariat. Ya, kami berusaha sharing agar internal teman-teman sekretariat memahami tentang regulasi ini. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan para pihak di luar, dengan instansi terkait, bagaimana agar sosialisasi pemilu itu tetap masif ke masyarakat. Ya. Kami di KPU tetap melakukan pendidikan pemilih dengan memperluas segmen. Salah satunya hari ini kita lakukan dengan pendidikan pemilih pemanfaatan teknologi. Itu bagian upaya kami agar informasi kepemiluan dan demokrasi itu sampai ke masyarakat secara lebih luas. Ya. Ada banyak hal yang masih mati karena pemilu 2024 usulannya KPU RI itu sampai hari ini masih usulan. Pemilu nasional tanggal bulan Februari. Pemilu kada itu bulan November 2024. Ya. Maka irisannya di tengah sudah sangat kelihatan. Kalau pemilu nasional itu dimulai 25 bulan sebelum hari H, maka awal 2022 sudah masuk tahapan. Nah, dan seterusnya pemilu kada kurang lebih mulai akhir 2023. Di tengah proses awal 2022 maka ada teknis penyelenggaraan 2024 khususnya pemilu yang sudah berjalan. Nanti pilkadanya masuk pendaftaran perseorangan. Ya, kemudian ada proses rekap yang beriringan dengan verifikasi faktual, kemudian ada proses gugatan, ada proses penataan TPS pilkada dan seterusnya. Apalagi mohon maaf ya terjadi kalau sampai terjadi pilpres putaran kedua. Maka iringannya pilpres itu hitung-hitungannya sekitar Oktober 2024. Pemilu kadanya November 2024. Ya, dengan begitu banyaknya potensi teknisnya, ini yang harus dicermati oleh kita semua agar hal-hal seperti ini itu bisa kita minimalisir potensi teknisnya ya, agar bisa ditanggulangi. Contohnya kita sudah berusaha misalnya hari ini mencoba mencermati lokasi-lokasi gudang. Kemudian SDM kita juga harus melakukan sosialisasi ke publik, pelatihan ke para pemilih pemula khususnya agar besok siap menjadi penyelenggara baru. Ya kurang lebih itu. Ini sayang sekali ya Pak Yuli, berbicara mengenai pemilu itu sangat menarik, tapi kita harus mengakhiri episode kali ini karena durasinya sudah cukup panjang. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita senantiasa sehat selalu. Amin. Sahabat pemilih di rumah, demikian acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan sapaan kami selanjutnya setiap hari Jumat pagi di channel YouTube KPU Kebumen. Kritik dan saran bisa dikirimkan ke hotline 089 950 58973. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Fitrah Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.